Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aziza, NIM E 2019-2039, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan menanggapi video YouTube yang telah diberikan oleh Pak Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal, yaitu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju inflasi. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu jenis kebijakan fiskal, yaitu ada 2. Yang pertama ekspansif, yang kedua kontraksional. Ekspansif adalah bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Yang kedua kontraksional, yaitu di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan, yaitu salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal polis. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dalam pajak langsung ataupun pajak tidak langsung. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan ini berkaitan dengan pendapatan pengeluaran modal dalam negara, diatur dalam kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu bagaimana pemerintah misalnya mendorong berinvestasi, memberikan pinjaman pada pengusaha-pengusaha tertentu supaya bisa berinvestasi, atau mengurangi pajak pada pengusaha-pengusaha tertentu supaya pelaku mau melakukan investasi. Maka sebaliknya, disinvestasi yaitu pemerintah memberi kebijakan bagaimana mengurangi investasi di daerah tertentu atau dalam usaha tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu pengelolaan utang atau surplus, yaitu apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan peminjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal, itu ada 6. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam, pengelolaan anggaran. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal, itu ada 6. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Yang keenam, pembangunan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Yang selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama,
memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada muslim yang tinggal di negara-negara Islam sebagai imbalan dan perlindungan. Yang kedua, ghanimah, yaitu harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Yang ketiga, fal, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. Yang keempat, zakat, harta yang dikeluarkan karena dia sudah mempunyai harta sampai 1 nisab. Yang kelima, khoraj, yaitu pajak yang dikenakan pada tanah di mana tanah itu hasil kekuasaan. Yang keenam, nawaib, yaitu pajak yang dibebankan pada umat Islam di mana negara itu karena mempunyai kesulitan ekonomi yang tidak cukup memenuhi kebutuhan, maka terpaksa ada pajak yang dibebankan kepada umat manusia. Yang ketujuh, amwal fahla, yaitu di mana ada harta yang pemiliknya tidak ketemu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.